Sebagai anggota DPRD, wakil rakyat itu sangat etis dan tidak mempunyai etika. Kami datang ke sini dengan tulus untuk mempercayakan penderitaan ini kepada wakil rakyat. Ternyata ada yang keluar masuk. Hasil kegiatan hari ini sedikit kurang memuaskan ya. Kami dengan mantan pengurus Sari Asi yang di Samosir ini belum tuntas menyelesaikan data-data yang sudah terjadi sepertinya pemalsuan data. Saya pribadi merasa kurang puas karena terkesan dari pihak nasabah agak dihalang-halangi begitu. Pimpinan rapat. Seperti tadi saya beberapa kali untuk menyampaikan aspirasi saya, tapi terkesan dihalangi. Jadi saya tidak bisa memberikan suara saya secara gamblang. Begitu. Kami sebagai karyawan yang butuh masa hidup sebenarnya kami hanya penerima upah, tapi kalau masalah di bukti dari bank itu LPD lengkap semuanya dengan data nasabah dan juga bukti di setoran. Kalau nanti diminta itu pertanggungjawabannya saya siap Pak. Dan saat ini juga saya bawa saja. Ya, itu yang diminta Bapak ini kasih lah Bapak. Cuma kasih tunjuk aja. Dewan ada. Dalam persoalan sekecil apapun persoalan terkait teknis DPRD tidak terlibat ya, karena ini terkait dengan audit itu kewenangan itu bukan tugas DPRD. Yang sampaikan Ibu Panjangan ini juga kami tidak paham apakah ini hanya laporan mereka setiap bulannya atau memang sudah ikut juga kwitansi sektor kepada yayasan, kan seperti itu ya. Jadi belum seperti apa yang kita inginkan. Buat supaya uang nasabah kami bisa kembali sesuai dengan instruksi kantor pusat, bahwasanya kita harus ikuti link yang dari Bapak Ibu. Itunya satu jalan. Sebenarnya kami pun yang secara saya pribadi, itunya tujuan saya untuk bisa menyampaikan aspirasi ini, menyampaikan bahwa saya perintah dari pusat inilah harus kita ikuti. Linknya bagaimana perdamaian nanti uang nasabah itu bisa kembali. Seperti itulah Bapak Ibu sekarang yang saya pikir. Kita ikuti linknya, kita ikuti prosedurnya. Terima kasih. Saya ingin hanya mengingatkan kembali. Ada 3 poin kesimpulan pada rapat kita minggu lalu yang dibacakan oleh pimpinan rapat Bapak Saud, yaitu yang hari ini memanggil yayasan dan dinas terkait untuk mengadakan klarifikasi dan negosiasi. Yang terakhir itu pertama, yang kedua, yang terakhir yang ketiga, bila mana tidak baru entah pidana atau hukum. Yang kita bicarakan sebenarnya pertama, objek dari rapat hari ini adalah di luar hukum. Coba kita ingat dengan di luar hukum minggu lalu. Kalau masalah PKPU pendaftaran, yaitu mau nggak mau tunduk. Sekarang yang sebenarnya yang paling ingin kami tanyakan kepada rekan-rekan pengurus, ya mohon maaf Bapak Ibu Dewan, ada mendukung belum jenjang karir umuman dan gajian di koperasian inang dulu dia belakangan langsung menjual yang musik terjadi. Untuk belum gaji dan jenjang karir tidak ada ya Pak. Kemudian kamu memilih apa istilahnya kami di sini benda jaga, ini kami mau sadar mainnya. Mana memang sulap tak memilih belum menurunkan. Sadar mainnya. Sebenarnya nak amaninan ini udah tujuan kita. Oh, ngapa tujuan dong naik rapat lain itu masa. Ayah kalau memang sekarang kendang. Kalau saya harus bilang, nyawa saya serahkan itu sama kita. Di luar hukum yang kita harapkan sekarang. Kalau hukum ya sudah, kita
kita wakilkan online atau misalnya orang vaksin misalnya TPKM lagi beda ya itu Roal dusun klarifikasi orang faktor beliau kembalikan mau jadi HP naking disi ada program PKP itu aku nggak ngerti itu kau suruh lagi aku mau kirim nah nakingan di Dokoko di Paula isi mapon kalimat hasil menggunakan medan ada jaminan mau pulang. Para selamat sore. Saat ini kita berada di Gedung Rakyat DPRD Samosir menyikapi hasil pertemuan yang dilakukan DPRD antara Gerakan Korban Sariasi Nusantara bersama pengurus Yayasan Sariasi serta pihak pemerintah kabupaten. Ada beberapa hal yang telah dibicarakan dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapan daripada para nasabah yang merasa dirugikan atas kejadian ini, kita langsung tanyakan kepada koordinator dan juga seluruh pengurus Gerakan Korban Sariasi di Samosir. Selamat sore, Ibu Tanda. Boleh disampaikan gimana tadi hasil kegiatan daripada rapat dengar pendapat hari ini? Terima kasih. Hasil kegiatan hari ini sedikit kurang memuaskan ya, karena apa saya bilang, kami dengan mantan pengurus Sariasi yang di Samosir ini belum tuntas menyelesaikan data-data yang sudah terjadi sepertinya pemalsuan data. Tidak ada keterangan yang pasti dari mereka. Sedikit cuma solusi yang kami dapatkan hari ini, yaitu pendaftaran atau verifikasi data. Nanti akan dibuat daftarnya setiap kecamatan kapan sampai tanggal 19 batasnya. Mungkin itulah yang kami dapat hasil rapat hari ini dan sangat kurang tidak menyenangkan. Apa yang hal-hal yang merasa kurang menyenangkan dirasakan ketika dapat dengar pendapat sedikit tidak menyenangkan, misalnya seperti tidak ada jaminan. Meskipun kami mengikuti verifikasi data-data ulang, tidak ada jaminan uang kami kembali atau tidak. Kami hanya disuruh mengikuti prosedur. Sementara yang kami tuntut itu adalah seperti saya pemalsuan data. Bagaimana nanti jika memang data yang saya kirimkan tidak sesuai sama yang di kantor pusat Medan? Apakah ada tanggung jawab pengurus yang ada di Samosir ini? Dan sama sekali tidak ada jawaban dari mereka, tidak ada janji mereka apa yang harus diberikan kepada kami, sehingga sangat kecewa hasilnya. Baik, salah satu pengurus Gerakan Sariasi, Gerakan Korban Sariasi, Ibu Hera Dursinanda. Bagaimana Ibu melihat kegiatan dengar pendapat hari ini? Saya pribadi merasa kurang puas karena terkesan dari pihak nasabah agak dihalang-halangin begitu, dihalang-halangin lah. Gitu. Dihalang-halangi oleh siapa nih? Pimpinan rapat. Seperti tadi saya beberapa kali untuk pengen memberikan suara saya, menyampaikan aspirasi saya, tapi terkesan dihalang-halangi. Jadi saya tidak bisa memberikan suara saya secara gamblang begitu. Ibu ketika itu mau menyampaikan apa kira-kira? Yang pertama, saya mau menyampaikan ketidakjelasan atau KSP dan yayasan. Status KSP sama yayasan. Contoh kecilnya seperti anak saya 2015 status dari tabungannya yayasan. Terus setelah 2019 berubah jadi KSP dan perubahan itu tidak diberitahukan kepada saya begitu. Terus yang kedua, hasil dari pertemuan kami dengan saudari Rosnelly Pandiangan di tanggal 2 Juli. Di situ dia bilang kalau dia kan di resign, tapi di sini dirisainkan. Iya, dirisainkan. Dimundurkan secara paksa seperti. Iya, dirisainkan sama atau dimundurkan yayasan. secara paksa. Iya, tapi di sini dia mengaku kalau dia resign dan itu tadinya yang mau saya sanggah tapi tidak diperbolehkan. Iya. Seperti itu. Oke. Pak Stepanus Sinaga, apa yang menjadi tanggapan Bapak terkait dari pertemuan? Ya, sepakat dengan rekan-rekan. Ya, ada kekecewaan untuk hari ini
Apakah itu karena kesibukan para dewan atau waktu yang terlalu mepet untuk menjadwalkan pertemuan ini kembali, yang jelas memang agak ada kekecewaan. Kekecewaan paling mendasar apa? Nah, pertama tadi pimpinan rapat tidak menjelaskan hasil, tidak dimulai dengan hasil tiga butir kesimpulan pada pertemuan hari Senin minggu lalu. Dua diantaranya adalah memfasilitasi pertemuan antara pengurus syariasi dengan instansi terkait, dinas terkait dengan kami perwakilan nasabah. Nah, tadi langsung diberikan waktu untuk para dewan, anggota dewan dan instansi terkait. Sementara kami katanya belakangan dulu. Ini menjadi bola liar. Ternyata dua diantaranya adalah memfasilitasi untuk mengadakan klarifikasi dan negosiasi di luar masalah hukum. Ternyata tadi alot sampai 1,5 jam, ternyata baru ada jawaban ya dengan Pak pimpinan yang satu lagi, Pak Nasib. Ternyata beliau menjelaskan sudah ada pertemuan mereka sebelum ini. Apakah dalam pertemuan itu pihak nasabah atau gerakan korban syariah ini diikut sertakan? Sepertinya tidak, karena kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Nah, di situ saya bilang tadi, ternyata sudah pertemuannya. Artinya tidak dijelaskan bahwa yang menjadi prioritas utama minggu lalu adalah perdamaian di luar hukum. Ternyata ini sudah selesai, tidak ada perdamaian. Harus mengikuti proses PKPU atau Pengadilan Niaga Medan. Nah, itu saja. Berarti Bapak kecewa ya karena ada pertemuan di luar dari kesepakatan awal. Iya, betul. Itu lepas dari kesibukan masing-masing atau hanya Tuhan yang tahu, ya memang demikianlah. Yang bahkan yang paling inti tadi berada topik itu menjadi di penutup, yaitu salah satu karena selama ini sejak kasus ini muncul 2-3 minggu terakhir ini kolektor atau karyawan pegawai syariasi dan termasuk Ibu Sitio yang pimpinan cabang sementara menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam aman. Makanya dengan ini tadi saya minta karena merasa aman hanya yayasan yang proses PKPU supaya segera dijadwalkan untuk mengembalikan tabungan atau deposito nasabah di KSP. Baik, baik. Nah, tadi di sela pertemuan belum selesai rakyat menemui wakil rakyatnya, ada beberapa anggota DPRD yang tiba-tiba keluar dan tidak menyelesaikan pertemuan itu dengan alasan mengajak untuk makan siang padahal masih alat pertemuan. Gimana tanggapan Bapak? Ya, hal seperti ini sebenarnya juga sudah pasti sangat mengecewakan kami ya sebagai warga masyarakat Samosir juga. Yang dikecewakan apa, Pak? Ya berarti mereka tidak fokus. Siapa mereka, Pak? Tidak serius. Ya tidak kurang elok kalau sebagai anggota DPRD, wakil rakyat itu sangat etis dan tidak mempunyai etika menurut kami. Artinya apa? Kami datang ke sini dengan tulus untuk mempercayakan penderitaan ini kepada wakil rakyat. Ternyata ada yang keluar masuk, padahal sementara jadwal mereka masih akan berlangsung berikut ini, bukan tadi. Tadi acara ini resmi sebagai undangan ke kami bahwa ini adalah proses dengar pendapat RDP umum tentang nasabah dengan syariasi. Ternyata ada beberapa anggota dewan yang kurang elok, disebut nama seperti tadi, tapi yang jelas tidak kurang beretika. Bagaimana mereka memperjuangkan ini kalau mereka sendiri tidak mendengarkan dengan baik? Bagaimana memberikan solusi atau cara kalau tidak pendengar yang budiman? Demikian, Pak. Baik. Harapan koordinator gerakan korban syariasi ini kepada yayasan syariasi segera mereka membayarkan kewajibannya, terutama di KSP dan juga kepada pemerintah tentunya. Harapan kami dari korban nasabah supaya lebih menyikapi masalah kami ini, khususnya para anggota dewan dan juga para instansi pemerintahan, karena ini sudah masalah nasional bukan per kecamatan lagi. Tolonglah lebih cepat menyikapi apa yang perlu untuk ditindaklanjuti sampai sebelum sidang berikutnya yang akan datang. Apa-apa yang kami perlukan, misalnya seperti memfasilitasi posko, lebih cepatlah dilaksanakan supaya kami nasabah tidak merasa dinabobokkan ya, istilahnya disuruh tidur, disuruh menunggu, karena sama sekali tidak ada janji yang atau harapan yang kami dapatkan. Kepastiannya semoga yang kami harapkan uang kami para nasabah harus kembali full. Meskipun tidak ada bunganya, tetapi uang nasabah harus kembali. Itulah harapan kami dan dipertanggungjawabkan oleh
pimpinan Syariah Asia yang di Samosir dan mantannya juga, supaya ikut serta bertanggung jawab. Jangan buang badan. Terima kasih. Demikian tadi wawancara kita bersama gerakan korban Syariah Asia di Samosir. Kiranya harapan-harapan mereka dan persoalan yang ada bisa segera mendapatkan solusi untuk kebaikan masyarakat Samosir secara umum. Saya Fernando Stanggang untuk Green Berita Horas.